Halo sahabat medis, ada yang sudah tahu belum apa itu atonia uteri? Simak video berikut ini. Atonia uteri merupakan salah satu penyebab perdarahan saat ibu bersalin, di mana kontraksi rahim lemah sehingga tidak mampu menghentikan luka perdarahan pada tempat melekatnya plasenta. Normalnya, setelah bayi dan plasenta lahir, uterus akan berkontraksi untuk melipat dan menutup luka bekas menempelnya plasenta sehingga tidak ada darah yang keluar. Namun, pada kasus atonia uteri, rahim gagal melakukan hal tersebut karena kontraksi yang lemah. Untuk membedakan perdarahan akibat atonia uteri atau bukan, kita perlu memeriksa beberapa tanda lain. Terdapat 4 penyebab perdarahan yang dikenal sebagai 4T. T pertama adalah tone, yaitu kegagalan uterus untuk berkontraksi. Tisu, yaitu tertinggalnya jaringan plasenta atau bekuan darah. Trauma atau robekan jalan lahir. Dan yang terakhir, trombin, yaitu gangguan pembekuan darah. Selanjutnya kita masuk ke faktor-faktor yang dapat menyebabkan atonia uteri. Pertama, regangan rahim yang berlebihan akibat gemeli, polihidramnion atau air ketuban yang banyak, dan janin besar. Kedua, kelelahan karena persalinan yang terlalu lama. Ketiga, ibu dengan riwayat kehamilan anemia. Keempat, terdapat mioma uteri yang mengganggu kontraksi rahim. Yang kelima, terdapat infeksi intrauterin. Dan yang keenam, ibu dengan riwayat atonia uteri pada persalinan sebelumnya. Untuk penanganan dari atonia uteri, hal pertama adalah selalu pantau keadaan umum ibu. Waspadai tanda-tanda syok seperti nadi cepat dan lemah, tekanan darah rendah, ibu terlihat pucat, pernafasan cepat, dan kulit terasa dingin serta lembab. Bila tidak terdapat tanda-tanda syok, maka pastikan kandung kemih ibu kosong. Bila penuh, maka lakukan kateterisasi. Bila keadaan masih berlanjut, lakukan masase atau pijatan pada fundus uteri searah jarum jam selama 15 detik. Penanganan lain yaitu dapat dilakukan KBI dan KBE, yaitu kompresi bimanual interna dan eksterna. Atonia uteri sendiri dapat dicegah dengan melakukan manajemen aktif kala 3 dengan baik dan mencegah anemia pada saat kehamilan dengan rutin meminum tablet FE. You baby, you right. You are not for me, goodbye. You ain't shit to me. Shit to me. You ain't shit to me. Ain't shit to me. Shit to me. You ain't shit to me. Shit to me. You didn't. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan melakukan penolongan persalinan dengan atonia uteri. Di mana penolongan persalinan dengan atonia uteri bisa kita lakukan cara penolongannya dengan 2 cara. Yang pertama KBI, kompresi bimanual internal, dan yang kedua adalah KBE, kompresi bimanual eksternal. Yang pertama sekali kita lakukan adalah teknik KBI, di mana tangan kanan kita akan kita masukkan ke fornix anterior seperti ini, dan posisi tangan kita adalah obstetrik. Kita masukkan ke fornix anterior. Kemudian setelah sampai di fornix anterior, tangan kita lakukan seperti berjabat tangan hingga menahan kafum uteri. Nah, sedangkan tangan kiri kita adalah kita letakkan di pinggir atas simfisis dan kita tekan hingga menyentuh dengan tangan kanan yang sudah kita masukkan ke fornix anterior. Setelah itu kita evaluasi. Apabila kontraksi berhasil, di mana posisi tangan kita nanti akan seperti berlawanan, seperti dorong-dorongan. Nah, di sini akan kita lanjutkan menahan abdomen selama 2 menit. Namun apabila kontraksi tidak berhasil,
kita meminta bantuan kepada asisten untuk melanjutkan teknik yang kedua, yaitu KBE. Tangan asisten sebelah kiri kita suruh di depan tangan kiri kita, sedangkan tangan kanan asisten kita letakkan di atas simfisis. Kemudian tangan kanan kita keluarkan secara perlahan-lahan. Setelah itu, sembari asisten menahan abdomen, kita akan melakukan pemasangan infus. Kemudian kita akan mengecek tekanan darah. Nah, di sini saya anggap pengecekan tekanan darah sudah selesai. Namun ada critical point yang menjadi perhatian kita. Apabila tekanan darah ibu dia tinggi, maka kita akan berikan ergometrin. Sedangkan apabila tekanan darah ibu biasa aja atau normal, maka kita berikan isoprostol melalui anus. Setelah itu tangan kita akan kita gantikan dengan tangan si asisten seperti ini. Lalu kita evaluasi. Apabila kontraksi berlangsung dengan baik, maka tangan kita lanjutkan selama 2 menit. Namun apabila kontraksi tidak baik, maka kita akan melakukan rujukan. Namun terlebih dahulu kita memberikan inform consent kepada keluarga. Setelah kita memberikan inform consent kepada keluarga, kita persiapkan untuk rujukan, di mana kita persiapkan benzodiazepin. Pada saat perjalanan, kita mengevaluasi tekanan darah ibu, kemudian tangan kita lakukan seperti teknik yang kedua, yaitu KBE. Di perjalanan kita lakukan dengan posisi KBI, ya kompresi bimanual internal. Demikian tutorial pertolongan persalinan dengan atonia uteri. Di lain waktu kita akan melanjutkan dengan penanganan atonia uteri dengan kondom kateter. Terima kasih.